Pendidikan Agama Islam, materi kelas 8 semester ganjil, meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Agama Islam, tujuan pembelajaran ini adalah pertama, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang B, peserta didik dapat membedakan atau menyebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. Yang C, peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang D, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Yang E, peserta didik mampu menyebutkan Rasul-Rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Tujuan pembelajaran ini adalah pertama, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Pengertian iman kepada Rasul. Apakah perbedaan Nabi dan Rasul itu? Nabi adalah manusia mulia di pilihan Allah yang diberikan wahyu dan hikmah, tetapi hanya untuk dirinya sendiri dan tidak membawa ajaran baru. Rasul adalah manusia mulia pilihan Allah yang diberikan wahyu dan hikmah untuk dirinya sendiri dan umatnya dan membawa ajaran baru. Apakah perbedaan Nabi dan Rasul itu? Nabi adalah manusia mulia di pilihan Allah yang diberikan wahyu dan hikmah, tetapi hanya untuk dirinya sendiri dan tidak membawa ajaran baru. Apa saja sifat-sifat Rasul itu? Sifat Rasul itu terbagi dua. Pertama, sifat yang wajib bagi Rasul ada 4, yaitu 1. Sidik artinya benar. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan. Yang keempat, fatona artinya cerdik dan jaksana. Yang B, sifat yang mustahil bagi Rasul ada 4. Pertama, kazib artinya dusta. 2. Khianat artinya tidak dipercayai. 3. Kitman artinya menyembunyikan. Yang keempat, balada artinya dungu atau bodoh. Nama-nama Nabi dan Rasulullah yang wajib diketahui ada 25 orang. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, keempat Nabi Hud, kelima Nabi Soleh, keenam Nabi Lut, ketujuh Nabi Ibrahim, 8 Nabi Ismail, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Zulkifli, 14 Nabi Shu'aib, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Harun, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyasa.
21 Nabi Yunus, 22 Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, dan 25 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi ada 5 orang, sedangkan Ulul Azmi adalah Nabi atau Rasul yang mempunyai kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa dan penuh perjuangan atau gigih untuk menyampaikan risalah atau ajaran Allah SWT kepada umatnya. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman kepada Allah, mengutus seorang Rasul atau Muhammad di tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebenarnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 164. Hikmah beriman kepada Rasulullah SWT. Pertama, meneladani sifat-sifat mulia para Nabi dan Rasul, seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah SWT. Yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah. Ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita kemakmuran dan keberkahan. Yang keempat, kita selalu taat dan